Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini coba saya akan memberikan satu ulasan tentang kegiatan Jota, ya. Jota Jambore on the air, ya. Memang kegiatan ini berskala internasional dan nasional. Ya, kenapa saya bilang internasional? Karena kegiatan ini tidak diikuti dari kepanduan Indonesia saja, tapi seluruh dunia, ya. Tapi yang sangat disayangkan sekali, kegiatan internasional cuma kita lingkupnya di nasional saja keaktifannya. Jadi memang ada beberapa negara juga mancar, baik itu di 20, di 15 meter, ya, itu pun di 80 itu memancar. Jadi ini dimanfaatkan, skala internasionalnya dimanfaatkan. Oke, kita tidak akan membahas yang internasional, tapi kita membahas yang masalah nasional. Oke, ada beberapa keraguan-raguan dalam pelaksanaan Jota di tahun 2022, ya. Kebetulan saya juga anggota dari Radio Scott Indonesia, ya. Jadi STR Jota sebelum sampai kepada tingkat Kuarcap itu tidak mengikut sertakan Kuarda Jawa Timur. Ya, ini saya pegang suratnya sampai sekarang. Nah, ini yang menjadi ragu-ragu. Kalau sudah tidak mengikut sertakan Jawa Timur, tentunya dari ujung Madiun sana sampai ujung Banyuwangi itu tidak boleh. Ya. Kuarcap Banyuwangi itu masuk mana? Masuk Kuarda Jawa Timur. Kuarcap Madiun juga Kuarda Jawa Timur. Nah, itu. Ini yang banyak di salah, ya, artinya salah penerapannya di lapangan. Nah, itu. Saya pikir ini paham atau tidak dengan administrasi, ya. Memang banyak komentar-komentar kasihan adik-adik pramuka tidak ikut Jota, ya. Saya juga kasihan, saya orang aktif di kegiatan, baik itu kepramukaan, baik itu di amatir radio, ya. Tapi lebih kasihan lagi kalau kita memberikan kegiatan yang tidak benar, tidak sesuai administrasi. Jadi kalau saya pribadi, kegiatan disiplin, ya, tidak hanya siap gerak, kencang kanan gerak, tidak, tapi disiplin dalam administrasi, ya. Jadi kalau kita seorang pramuka, kita di tingkat ranting maupun di gudeg, kita taat kepada organisasi. Kalau di pramuka itu di Kuarnas, kalau di Orari kita taat kepada organisasi di tingkat lokal sampai Orpus. Ini yang belum dipahami, ya. STR Kuarnas tidak mengikutkan Jawa Timur, tapi kenapa masih ada surat dari Kuarnas ke Kuarcap? Nah, ini ada keraguan-raguan dalam pelaksanaan Jota tahun 2022, ya. Itu. Jadi ini banyak ketimpangan. Jadi kalau dari pramuka tingkatan Kuarnas sampai dengan tingkat gudeg paling bawah itu jalur perintah, ya. Tapi kalau dari Kuarnas kepada Orpus itu jalur koordinasi. Kuarda ke Orda itu jalur koordinasi, ya. Dari Orpus ke tingkat lokal itu jalur perintah. Harus bisa bedakan jalur perintah, jalur koordinasi. Itu. Ini yang masih belum dipahami. Jangan asalkan asal melaksanakan kegiatan ikut-ikutan tanpa didasari oleh surat. Nah, ini yang saya kurang senang. Itu. Jadi berapa kali saya melaksanakan Jambore on the air,
Saya tidak membahas Joti ya, karena Joti tidak mempergunakan peralatan radio, dia internet kayak chatting itu ya. Saya tidak membahas Joti, tapi Jota. Jadi banyak yang masih belum paham kegiatan Jota ini disangka kegiatan orari ya. Jota itu kegiatan pramuka murni ya. Kenapa menggandeng orari? Karena mempergunakan band-band amatir atau orari. Jadi mau tidak mau dia harus memiliki izin. Memiliki izin atau konsen nanti. Nah, ini ada lagi yang salah. Ada lagi yang salah. Adik-adik yang ikut Jota harus punya izin. Nah, ini keliru lagi nih. Keliru lagi. Padahal stasiun Jota, konsennya itu sudah ada penanggung jawab dari anggota amatir di tiap-tiap lokalnya. Dia memancar. Nah itu banyak yang salah paham. Tujuannya ke dalam kalau di orari mencari kader ya. Mencari kader adik-adik pramuka yang berminat dengan hobi amatir radio ya, di radio, dia nanti bisa ikut ujian. Nah, ini tujuannya seperti itu. Selain kegiatan pramuka, di orari pun juga ada maksud untuk mencari pengkaderan anggota amatir radio. Nah, ini jangan sampai disalahgunakan dengan adanya Jota ini untuk mencari anggota ujian terbanyak. Jangan, sia-sia nanti. Sia-sia. Artinya pernah saya temui ada seorang pramuka menyampaikan ke saya ikut ujian orari. Bagus, saya jawab bagus. Tapi saya tanya, apa hobi dia main radio? Dia jawab tidak. Apa dia punya alat? Ya paling minimal HT lah. Tidak punya. Lalu untuk apa ikut ujian? Untuk Jota. Padahal konsen pribadi itu tidak bisa dipergunakan untuk Jota. Karena itu mempergunakan stesen klub Jota untuk stesen berlatih adik-adik pramuka. Nah ini cara-cara saya memberikan bimbingan ya dalam pelaksanaan Jota. Sebelum Jota atau dikenal dengan Prajota, kita perkenalkan alat dulu ya, peralatan baik yang radio, SWR tuner ya. Kalau anten mungkin berbentuk gambar lah, tidak mungkin nano ya, ataupun sudah ada yang berbentuk dipole. Itu kita perkenalkan. Dari peralatan, alfabet. Nah, sekarang tidak usah mencatat, di download itu bisa, tinggal klik langsung keluar berbentuk JPEG, download alfabetnya. Baru kita hadap-hadapan. Yang satunya memanggil, satunya menerima. Balikan, yang menerima jadi memanggil, yang satunya menerima. Itu gantian. Kalau sudah ini fasih cara memanggil dan menerima, baru tak suruh praktek menggunakan handy transceiver atau HT. Kalau saya seperti itu. Jadi seakan-akan latihan itu hidup seperti Jota sebenarnya. Ya. Jadi kalau sudah pas pelaksanaan, karena adik-adik sudah terbiasa, sudah tinggal main. Nah ini ada beberapa lokal yang saya amati. Dalam satu hari dibagi gelombang. Gelombang pertama masuk ruangan, habis ruangan, lapangan, baru radio. Tiap, jadi capek. Jadi kalau cara saya seperti itu. Sebelum kegiatan Jota, kita kumpulkan dulu keseluruhan yang ikut Jota. Kita beri materi. Nah, jadi kalau sudah pas hari H Jota, itu sudah tinggal main, bukan memberikan materi lagi. Adik-adik sudah siap di ruang operator sama pendamping. Nah, seperti itu. Kalau dalam satu hari itu dibagi gelombang, ruangan, lapangan, ruangan lagi, datang lagi gelombang berikutnya, ruangan lagi, lapangan, ruangan lagi, capek yang mendampingi. Kurang praktis saya kira, memakan waktu, tenaga. Ini. Jadi tolong, yang paling saya sorot tentang administrasi. Ya, administrasi. Ada apa? Kuartir daerah Jawa Timur kok tidak diikut sertakan dalam tahun 2022?
Ya, kita harus taat kepada administrasi. Ya, jangan ajarin adik-adik yang tidak benar meskipun hanya administrasi. Ya, semua ada surat perintah. Ya, surat perintah. Taat kepada Kuarnas kalau pramuka, taat kepada Orpus kalau di amatir. Ya, ada apa di bawah kok sampai memaksakan diri melaksanakan jota yang awalnya tidak ada? Ya. Dan saya juga belum jelas ini, apakah betul dari pihak pramuka dari atas memungut biaya pendaftaran kepada masing-masing anggota yang mengikuti kegiatan jota. Ada apa ini? Ya, jadi stasiun-stasiun di lokal, artinya personel-personel di lokal yang jarang nangpang, nah ini tampil. Ada apa kok tampil? Apakah ada amplopnya? Yang saya amati seperti itu, yang kelihatan mata saya, bukan katanya ataupun bisikan. Saya lihat. Itu. Kita sebagai amatir, kalau mau mencari pengkaderan, marilah kita sesuaikan.